Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dalam naungan kasih Allah kita yang Maha Kuasa. Pada kesempatan hari ini kita berpesta bersama dengan keluarga Kudus Nazaret, Tuhan Yesus, Bunda Maria dan juga Santo Yusuf. Mengawali permenungan kita pada kesempatan kali ini, mari kita mengawali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini kita mau belajar dari keluarga Kudus Nazaret untuk senantiasa menghidupi iman kita. Bagaimana nanti kita mau melihat dan merenungkan bahwa keluarga kita itu boleh menjadi sarana Tuhan untuk menjadikan kita orang-orang kudusnya, terutama pada masa sekarang ini. Namun mengawali permenungan kita, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. Kita mohon ampun untuk segala dosa-dosa dan kelemahan kita. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah mengusir kegelapan dunia dengan kedatangan cahaya-Mu. Kami mohon pandanglah kiranya kami dengan wajah berseri, agar kami dapat memuji keagungan-Mu, terutama kelahiran Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dengan sikap hati yang pantas. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian bab 15 ayat 1-6, dilanjutkan bab 21 ayat 1 sampai dengan 3. Pada suatu ketika datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Aku akan meninggal tanpa mempunyai anak, dan yang akan mewarisi isi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, Engkau tidak memberi aku keturunan, sehingga seorang hambakulah yang nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, Orang itu tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu lah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang itu jika engkau dapat. Maka firman-Nya kepada Abram, Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu Abram percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Tuhan memperhatikan Sarah seperti difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah,
Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anak yang baru lahir itu Ishak. Dialah anak yang dilahirkan Sara baginya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berkenan pada perjanjiannya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, maklumkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Referen, Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berkenan pada perjanjiannya. Bermegahlah dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu wajahnya. Referen, Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berkenan pada perjanjiannya. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan dia terima menjadi milik pusakanya. Ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman pula, Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia yakin bahwa Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya dari satu orang yang malahan telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Karena iman, Abraham rela mempersembahkan Ishak tatkala ia dicobai. Ia yang telah menerima janji itu telah mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Abraham berbuat demikian karena ia percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun mereka sudah mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil. Aleluya, 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 aleluya. Semoga damai Kristus melimpahi hatimu, semoga damai Kristus berakar dalam dirimu. Aleluya, aleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah.
Ketika kanak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang kanak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Pada waktu itu ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari itu Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta kanak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertumbuh besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, suster, bruder, Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman muda, dan anak-anak yang terkasih, para sahabat oase rohani Katolik yang setia terus mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Hari ini kita bersama seluruh gereja mau belajar dari keluarga kudus, agar keluarga kita juga boleh tumbuh menjadi keluarga Kristiani yang baik. Hari ini saya mau mengajak kita merenungkan bahwa keluarga kita itu adalah sarana Allah untuk menguduskan kita umatnya. Dan nampak bahwa bacaan-bacaan hari ini mengarahkan kita itu ke sana, di mana Allah menginginkan kita itu punya hidup yang baik, hidup yang kudus, hidup yang suci, yang ditandai dengan kedekatan kita dengan Allah. Saya mau membagi permenungan kita pada kesempatan yang pertama ini. Mengapa saya merenungkan bahwa keluarga itu menjadi sarana Allah yang mampu menguduskan kita? Bagian pertama ini saya mau mengajak kita merenungkan bahwa keluarga kita, keluarga Katolik, adalah keluarga yang dikuduskan oleh Allah sendiri. Nanti di bagian kedua, saya ingin mengajak kita merenungkan bahwa keluarga kita, keluarga Katolik, dipanggil juga untuk menguduskan orang-orang yang kita cintai, terutama mereka yang ada di dalam keluarga. Tapi di bagian pertama ini, saya mau mengajak kita melihat bagaimana Allah itu betul-betul menguduskan keluarga kita. Kita belajar dari keluarga-keluarga fenomenal dalam kitab suci. Hari ini ada kedua keluarga fenomenal dan juga mungkin viral sampai sekarang,
yaitu keluarga Abraham dan keluarga Santo Yusuf. Santo Yusuf kita tahu bahwa memang itu adalah keluarga yang sampai sekarang kita imani sebagai keluarga kudus Nazaret. Tetap fenomenal, tetap viral dalam kehidupan iman kita. Tetapi juga ada keluarga Abraham yang kita kenal sebagai bapak bangsa. Dari iman seorang Abraham, keluarga Abraham akhirnya tumbuh menjadi besar, menjadi suatu bangsa yang mengimani Yahweh sebagai penyelamat bangsa. Nah, pertama kita mau melihat bagaimana Allah itu menguduskan keluarga Abraham ini. Dalam bacaan pertama, kita melihat bagaimana Allah itu menguduskan Abraham dengan membangkitkan keturunan dari garis keturunan yang sah. Ya. Perlu kita ketahui bahwa dalam konteks orang Yahudi, ketika seorang kepala keluarga dengan istrinya tidak memiliki anak, itu dipandang sebagai suatu aib, sebagai suatu kesalahan. Dan kalau memang orang itu tidak mendapatkan keturunan atau dipandang sebagai sesuatu yang bercacat, karena umumnya seorang keluarga, satu keluarga itu harus memiliki seorang anak, itu dipandang sebagai suatu dosa. Bukan keluarga yang baik. Itu adalah keluarga yang berdosa, keluarga yang bercacat. Nah, Abram sampai dengan hari tuanya bersama Sarah belum memiliki keturunan. Nah, keturunan yang dimiliki Abraham dalam kisah ini adalah keturunan yang dalam bacaan tadi diambil dari hambanya, yaitu Hagar yang kita tahu. Dan itu melahirkan Ismail. Sudah punya anak, tetapi bukan dari garis keturunan yang sah. Tetap saja dipandang sebagai suatu aib, sebagai suatu dosa, keluarga yang tidak bermartabat. Maka Abraham cerita kepada Tuhan, ya, bahwa hidupnya masih dalam penderitaan, belum memiliki keturunan yang sah. Warisannya akan diturunkan bukan kepada garis keturunan yang sah, tetapi kepada saudaranya dan juga mungkin kepada Ismail, anak yang didapatkannya dari Hagar. Lalu bagaimana Allah menguduskan keluarga Abraham? Yaitu jawabannya dengan membangkitkan keturunan. Tuhan mengaruniakan Abraham Ishak, satu-satunya anak, justru pada di hari tuanya, justru ketika Abraham hampir mengalami keputusasaan, hampir tidak lagi punya pengharapan, bagaimana dua orang kakek nenek ini bisa memiliki keturunan. Tetapi Tuhan menguduskannya lewat Ishak. Ishak hadir dalam kehidupan dan keluarga Abraham. Dengan demikian, keluarga Abraham mengalami pemulihan, mengalami pengudusan. Status sosial yang ada di tengah masyarakat pada waktu itu pada akhirnya, ternyata Abraham pun adalah keluarga yang berahmat. Bahkan dikenal sebagai keluarga yang diselamatkan oleh Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, pengalaman Abraham yang kita renungkan dalam bacaan pertama dan direfleksikan oleh Paulus dalam bacaan yang kedua mengingatkan kita bahwa pada dasarnya keluarga kita adalah keluarga yang dikuduskan oleh Allah. Caranya entah bagaimanapun itu cara Allah. Kalau dalam keluarganya Abraham, pengudusan itu dialami dengan hadirnya Ishak.
keturunan dari garis keturunan yang sah dari istrinya, yaitu Sarah, bukan dari budak Sarah, hamba Sarah, yaitu Hagar. Nah, dalam hidup kita sehari-hari bagaimana? Mengawali dalam hidup perkawinan, kita tahu bahwa gereja Katolik memberikan berkat ya kepada kedua pasangan yang menikah. Dalam sakramen perkawinan, ikatan perjanjian itu dilakukan oleh kedua pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, gereja hadir sebagai saksi dan juga yang memberikan berkat kepada mereka. Dan itu adalah salah satu cara Allah untuk menguduskan. Menikah bukan hanya soal mendapatkan status perkawinan. Ya, jadi KTP-nya berganti menjadi statusnya kawin gitu ya. Tidak seperti itu. Tetapi juga bahwa menjadi modal bagi keluarga tersebut, pasangan tersebut, rahmat Allah. Ya. Dikatakan menjadi sakramen. Kadangkala saya juga merenungkan kenapa sakramen perkawinan itu juga menjadi sakramen, yaitu artinya menjadi tanda dan sarana keselamatan Allah. Ketika perkawinan itu diangkat menjadi satu sakramen, artinya kedua pasangan itu berupaya terus-menerus menampilkan wajah Allah dalam hidup mereka. Yang satu, laki-lakinya, suaminya mengasihi istrinya, istrinya mengasihi suaminya dalam berbagai macam situasi. Demikianlah yang dikatakan di dalam ikatan janji perkawinan, yaitu ketika keduanya saling menerima dan mau menjalani kehidupan dalam untung dan malang, sehat dan sakit, suka dan duka. Nah, ini adalah gambaran awal bagaimana keluarga di awal-awal itu mengalami berkat Allah. Pernikahan bukan hanya perjanjian antara saya dengan pasangan, suami dengan istri, laki-laki dengan perempuan, tidak. Tetapi di sana juga menyertakan Allah. Salah satunya adalah dengan doa berkat mempelai. Setelah semua ritus selesai, baru kedua pasangan akan mendapatkan berkat, di mana imam atau mungkin juga diakon yang melangsungkan pemberkatan perkawinan di sana menumpangkan kedua tangan lalu memberkati dengan doa yang panjang. Harapannya di sana Tuhan juga menyertai kehidupan kedua pasangan yang menikah. Hal ini menjadi tanda apa untuk kita? Yaitu menjadi penanda bahwa sejak awal mula keluarga itu dibentuk, yaitu dalam suatu perkawinan, Allah sudah hadir, Allah menguduskan, Allah memampukan kedua pasangan tersebut. Praktisnya atau sederhananya di dalam kehidupan sehari-hari, orang mendapatkan status pernikahan yang sah, sehingga dalam kehidupan bersama tidak lagi dipandang sebagai kedua pasangan yang tidak saling kenal, tidak punya hubungan atau hanya kumpul kebo saja ya, tetapi menjadi pasangan yang sah. Artinya apa? Dikuduskan menjadi pasangan dalam tanda kutip pasangan yang halal atau sah. Maka para sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, kita belajar bagaimana keluarga kita sejak awal itu dikuduskan Allah, yaitu dengan berkat dalam sakramen perkawinan. Keluarga kita dimampukan, dikuduskan untuk menjadi wajah Allah bagi sesama. Suami kepada istri, bapak ibu kepada anak, dan juga keluarga itu tersebut
menjadi wajah Allah di tengah masyarakat. Maka mari kita syukuri, kita kenang kembali bahwa keluarga-keluarga kita, pasangan yang sudah menikah, bisa mengingat kembali ikatan dan rahmat sakramen perkawinan. Untuk anak-anak, ya, kita bisa bersyukur bahwa papa mama kita itu, ya, sejak awal pernikahannya itu diberkati dan direstui oleh Tuhan. Itu adalah modal rahmat yang memampukan kita semua menjadi keluarga-keluarga Kristiani, keluarga-keluarga Katolik yang baik. Maka keluarga kita boleh menjadi gereja yang bersaksi bahwa Allah menguduskan kita karena cinta, karena komitmen dalam perjanjian, juga karena rahmat Allah. Kita syukuri rahmat itu sebagai modal untuk keluarga kita yang dikuduskan oleh Allah sendiri. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, di bagian pertama tadi kita merenungkan bahwa sejak awal keluarga kita itu adalah keluarga yang dikuduskan oleh Allah. Sejak awal keluarga-keluarga sudah diberkati dalam perkawinan mereka. Nah, sekarang pada bagian kedua ini saya mau mengajak kita merenungkan bahwa setiap keluarga punya tanggung jawab juga untuk membantu setiap anggota keluarganya mengalami kekudusan. Atau dengan kata lain, keluarga-keluarga Katolik dipanggil untuk terarah menguduskan orang-orang terdekatnya, orang-orang yang dicintainya. Bagaimana caranya? Ya, pertama-tama saya mau cerita dulu. Saya adalah seorang imam Keuskupan Agung Jakarta. Ya, lahir dan besar di Jakarta. Papa mama saya juga tinggal di Jakarta. Puji Tuhan, saya bersyukur bahwa kurang lebih selama hampir 3 tahun usia imamat saya, sekarang kurang lebih 2,5 tahun, walaupun sudah berkarya di sana sini, sempat awal di Harapan Indah, lalu ke Bomomani Papua, dan sekarang di Bojong Indah. Selama tugas-tugas di Jakarta, saya masih punya waktu untuk nengok keluarga. Setidaknya seminggu sekali atau 2 minggu sekali menyempatkan waktu untuk pulang ke rumah. Ya, tidak selalu menginap, tetapi mungkin cuma numpang makan siang, numpang tidur, berangkat pagi, makan siang di rumah, tidur bentar, sore pulang lagi ke paroki. Tujuannya hanya untuk nengok, untuk jenguk, untuk ngobrol dengan papa dan mama. Nah, saya bersyukur bahwa di sela-sela kesibukan, di sela-sela kepelayanan saya masih menyempatkan waktu untuk berjumpa dengan mereka, kedua orang tua saya. Nah, buat saya ini adalah pengalaman sederhana di mana saya mencoba untuk berbagi cinta, berbagi perhatian untuk kedua orang tua saya. Nah, yang menarik, karena saya imam, sesekali juga menyempatkan untuk misa bersama dengan mereka. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, sahabat Oase Rohani Katolik, itu adalah salah satu contoh pengalaman yang sampai sekarang masih coba saya hidupi. Nah, kenapa saya mau menceritakan itu? Berbagi cinta, berbagi kasih dengan orang tua atau dengan orang yang kita cinta itu juga menjadi salah satu cara untuk menguduskan mereka. Ya, kudus bukan berarti harus selalu mendoakan, tetapi juga memberi perhatian, memberi cinta. Nah, kalau tadi di bagian pertama kita belajar dari keluarga Abraham
yaitu keluarga yang dikuduskan Allah dengan dibangkitkan keturunannya. Kita mau belajar sekarang dari keluarga kudus Nazaret, khususnya Santo Yusuf. Bagaimana Santo Yusuf itu menguduskan keluarganya, Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Kalau saya mau merenungkan, setidaknya ada 3 hal yang dilakukan oleh Santo Yusuf untuk meneguhkan atau juga menguduskan Bunda Maria dan Tuhan Yesus. Nah, yang pertama yang dilakukan oleh Santo Yusuf sebagai kepala keluarga adalah yang kita dengarkan pada kesempatan Injil hari ini, yaitu Yusuf membawa Maria dan Yesus berangkat ke Yerusalem, ke Bait Allah, untuk menjalankan kewajiban tradisi keagamaannya, yaitu ada di sana pada waktu pentahiran menurut hukum Taurat, ya. Yusuf membawa anak-anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Nah, memang ada tradisi di mana anak laki-laki sulung itu harus dikuduskan bagi Allah. Dan Yusuf membawa Yesus ke sana. Satu hal yang dilakukan Yusuf adalah mengikuti tradisi keagamaan bangsanya, yaitu dengan mempersembahkan Yesus di Bait Allah. Yang kedua yang dilakukan oleh Santo Yusuf, bagaimana dia menguduskan keluarganya, adalah ketika Yusuf tidak meninggalkan Maria karena tahu Maria mengandung dari Roh Kudus, ya. Kita tahu ceritanya, Yusuf mau meninggalkan Maria diam-diam. Namun di tengah kegalauannya sebagai orang muda, kok pasangannya tiba-tiba hamil bukan karena dirinya, ya. Maka berusaha untuk meninggalkan, bukan karena Yusuf tidak setia, tetapi supaya Yusuf justru dipandang sebagai orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Jadi dia mencoba mengambil beban dari Bunda Maria kepadanya dengan dia lari. Tetapi Tuhan tidak menghendaki demikian, dan lewat malaikatnya dalam mimpi mengatakan agar Yusuf mengambil Maria. Dengan mengambil Maria dengan situasi yang demikian, sebenarnya Yusuf menyelamatkan Maria, menguduskan Maria dalam satu ikatan sebagai pasangan suami istri. Kita bisa membayangkan kalau Yusuf pergi lalu meninggalkan Maria, nah, menjadi cerita yang lain, tidak seperti sekarang ini. Tapi itu hal kedua yang dilakukan Yusuf adalah bagaimana Yusuf mengambil Maria menjadi pasangan hidupnya, sekalipun anak yang dilahirkan adalah anak dari Roh Kudus. Catatan yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Santo Yusuf adalah ketika Yusuf melindungi Maria dan kanak-kanak Yesus. Melindungi dari apa? Melindungi ketika mereka harus mencari tempat untuk melahirkan di Bethlehem. Mereka harus sensus. Sensusnya tidak seperti sekarang. Orang sensusnya datang ke rumah kita masing-masing. Dulu sensusnya harus orangnya yang datang ke tempat sensus. Nah, yaitu mereka harus berjalan jauh menuju kota Bethlehem. Yusuf dengan setia menemani Maria, mencarikan tempat untuk persalinan Maria. Bahkan ketika sudah ada kabar bahwa Herodes hendak membunuh bayi-bayi di bawah umur 2 tahun, Yusuf membawa Maria dan Yesus segera mengungsi ke Mesir. Tanggung jawabnya sebagai seorang bapak, sebagai kepala keluarga, diwujudkannya dengan melindungi keluarganya. Setidaknya ada 3 hal yang dilakukan oleh Yusuf untuk membantu keluarganya itu selamat, atau juga menguduskan keluarganya, Maria dan juga Tuhan Yesus sendiri. Dari pengalaman Santo Yusuf yang coba saya renungkan dan saya bagikan, kita melihat bahwa sebagai kepala keluarga, Yusuf itu mencoba tetap menguduskan mereka, mengupayakan yang terbaik. Seperti yang saya katakan di awal,
menguduskan sesama dan orang yang kita cintai itu tidak harus dengan doa saja. Ya Tuhan, saya berdoa untuk papa saya, untuk mama saya, supaya mereka sehat, supaya mereka tekun berdoa. Itu baik, itu juga sarana menguduskan. Tetapi kadangkala tidak cukup menguduskan hanya lewat mendoakan, tetapi juga membantu dengan mengungkapkan cinta kasih lewat pelukan, hadiah, sapaan, perayaan yang mungkin kita mau surprise pada satu perayaan tertentu, ya, ulang tahun misalnya. Nah, itu juga salah satu ungkapan cinta kasih. Dan jangan salah, cinta kasih itulah yang mendorong orang untuk punya hidup kudus di hadapan Allah. Maka saya mencoba membagikan dari pengalaman Santo Yusuf dan permenungan mengenai keluarga kudus Nazaret, bagaimana kita membangun keluarga kita sebagai keluarga kudus, yaitu dengan tindakan-tindakan, perhatian-perhatian yang saling menguduskan. Nah, setidaknya ada beberapa catatan dari saya. Yang pertama adalah bagaimana kita mencoba menghidupi tradisi-tradisi di dalam keluarga kita. Tradisi yang saya maksud itu adalah misalnya tradisi adat istiadat kita. Masing-masing dari kita pasti punya latar belakang budaya. Entah itu Batak, Padang, Jawa, Betawi, Sunda, Flores, Ambon, Papua, ya, Toraja, Makassar, Bugis, Kalimantan, ya, atau mungkin juga Chinese atau Tionghoa. Masing-masing itu di sana punya adat istiadatnya sendiri yang dibawa, gitu. Nah, adat istiadat ini bisa kita turunkan kepada mereka sebagai suatu warisan nilai. Tentu kita mengajarkan warisan atau tradisi adat yang baik, bukan tradisi adat yang tidak baik. Selain itu juga mengajarkan norma-norma umum yang berlaku di masyarakat. Pasti kita mengajarkan jangan berbohong, karena berbohong itu tidak baik, yaitu menipu orang, gitu. Jangan mencuri, karena itu mengambil milik orang dengan tidak hormat. Maka kalau mau ambil, ya minta, gitu. Kalau saya diajarkan oleh mama saya, kalau kamu berbicara dengan orang yang lebih tua, kamu harus lebih hormat. Nah, norma umum yang coba diajarkan oleh setiap orang tua, supaya apa tujuannya? Hidup kita di tengah masyarakat itu berjalan dengan baik, tahu etika, tahu norma, dan bisa menjalankannya dengan baik. Yang kedua adalah dengan membangun suatu kebiasaan hidup rohani. Secara khusus di dalam keluarga, doa bersama, ekaristi bersama. Apalagi sekarang di masa pandemi, di rumah juga kita tetap berdoa dengan layar, mengikuti misa live streaming, mungkin juga lewat Zoom. Dan sekarang juga ditambah dengan adanya boleh menerima sakramen Maha Kudus di rumah kita. Tentu kita juga mempersiapkan batin, gitu. Jangan ditunggu sakramennya datang baru kita siap, tetapi kita siapkan dulu hati keluarga kita, ya. Wah, ini kira-kira jam 9 nanti harus ambil komuni, jam 10 komuni kudus sudah tiba di rumah. Lalu jangan kita mepet, ntar jam 10 kurang 5 deh baru siapin altar, kita berdoa sendiri. Tidak, kita siapkan dulu. Mungkin selama ada anggota keluarga yang pergi ambil komuni kudus ke gereja, di tengah keluarga sudah menunggu dengan doa, ya. Mungkin dengan rosario, mungkin dengan ibadat singkat, dipersiapkan menjadi satu tradisi baru mungkin bagi kita di tengah situasi pandemi. Jadi nggak usah nunggu sakramennya datang baru kita siap-siap. Itu sama saja kita tunggu paket online kita datang, wah baru datang kita senang. Tidak, menunggu sakramen Maha Kudus yang datang ke tempat kita, ke rumah kita, yaitu kita siapkan hati kita
bersama keluarga, bersama anak-anak. Ajak mereka doa bersama. Yang ketiga yang mau saya bagikan adalah terbuka untuk mengungkapkan perhatian, cinta kasih, dan juga mungkin cerita pengalaman dengan orang-orang yang kita cintai. Ya. Pulang ke rumah, peluk, cium, atau mungkin salim, ataupun juga mungkin cerita-cerita sedikit tentang pengalaman hari. Kalau sekarang memang dibatasi untuk bisa saling bersentuhan. Tetapi kalau kita pulang mandi, ya, lalu kita sudah bersih, merasa tidak sakit, tidak ada gangguan, ungkapan itu tetap bisa dijalankan dengan kesadaran bahwa kita tetap sehat. Peluklah, cium, lalu berikanlah sapaan dengan orang-orang yang kita cintai. Jangan karena pandemi menjadi alasan, males, ngapain peluk-peluk, ngapain cium-cium, ngapain juga kita harus bersentuhan. Tidak. Kalau kita sudah bersih, sudah steril dari virus, mengikuti protokol kesehatan, kita tetap bisa mengungkapkan perhatian itu. Nah, di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini menjadi sangat sulit bagi kita, terutama di keluarga-keluarga, ya, mencoba menjaga harmonisasi, ya. Bagaimana bapak dengan ibu juga dengan anak-anak. Kadangkala orang tua sekarang juga bertindak sebagai guru. Guru menyampaikan materi lewat online. Yang nemenin siapa? Mamanya. Kalau anaknya berhitung gak dong-dong, gak ngerti-ngerti, yang kesel siapa? Yang kesel bukan anaknya, yang kesel kadangkala ibunya, gregetan. Aduh, kamu itu udah dikasih tahu sama gurumu, tapi kok ya gak bisa-bisa. Nah, kadangkala gregetan juga orang tuanya. Nah, itu salah satu contoh yang terjadi dengan situasi kita di tengah situasi pandemi ini. Kita makin dekat dengan keluarga, tetapi ternyata kita juga malah makin mengenal anggota keluarga kita lebih dekat. Dan ketika mengenal mereka lebih dekat, ternyata tidak semuanya baik-baik saja. Tetapi ada juga kelemahan-kelemahan, ada cacat-cacat yang kita temukan. PR-nya adalah menjaga bagaimana kita tetap harmoni di tengah keluarga. Ada seorang ibu yang bercerita bahwa tidak mudah untuk menemani anak-anak di tengah situasi pandemi. Kadangkala juga harus bertindak sebagai polisi, ya. Kamu gak boleh keluar, kamu gak boleh main, gitu ya. Namanya anak-anak kalau main udah ketemu dengan temannya, ya, lari sana, lari sini, sentuh sana, sentuh sini, yang kita tidak tahu. Belum tentu nanti sudah pulang langsung pegang sana, pegang sini, membawa virus. Kadangkala ibunya atau orang tuanya menjadi polisi bagi anak-anak, berdiri di depan pintu mengatakan tidak, kembali kamu ke dalam. Wah. Kadangkala memang harus bertindak tegas. Tetapi itu juga sebagai sarana yang menyelamatkan bagi keluarga kita. Kalau pulang, anak pulang, main, ya, lalu membawa virus kepada kita menjadi sangat sulit. Tegangan-tegangan ini akan menjadi salah satu dinamika iman kita juga dalam hidup kita sehari-hari. Maka beberapa catatan saya tadi, saya mencoba merenungkan dan merefleksikannya sebagai suatu sarana yang menguduskan. Menguduskan karena kita dibina, ditumbuhkan dengan moral yang baik lewat tradisi kita masing-masing. Kita ditumbuhkan menjadi orang yang punya spiritual yang baik lewat kebersamaan hidup doa, lewat kebiasaan-kebiasaan doa bersama. Kita juga dilindungi dari segala yang jahat, dari segala mara bahaya dan malapetaka. Maka tidak jarang orang tua itu memberi nasihat. Nasihat itu juga sarana yang menguduskan, membuat hidup kita salah.
Saya pun pernah dimarahin papa saya, mama saya, karena kelakuan saya yang mungkin terlalu nakal di mata mereka. Dengan demikian saya pun dikuduskan dengan perilaku yang baik dalam hidup kita sehari-hari. Semua itu saya renungkan sebagai cara Allah menguduskan saya sebagai pribadi, sebagai anak Allah yang baik. Maka saudara-saudariku yang terkasih, Bapak Ibu, para romo, suster, bruder, teman-teman dan anak-anak terkasih, sahabat Oase Rohani Katolik, pengudusan yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan hanya sekedar rahmat, tetapi juga cara-cara konkret di dalam hidup kita sehingga kita tumbuh menjadi anak yang baik. Nah, pengudusan adalah bagaimana kita boleh semakin hari merasakan cinta kasih Tuhan itu lebih dekat. Bukan hanya didoakan ya, sekali lagi menjadi catatan saya. Karena kekudusan adalah juga proses perjuangan kita dalam hidup sehari-hari. Maka kekudusan dan prosesnya itu dimulai dari keluarga itu yang paling dekat, paling sederhana, dan mungkin bagi saya itu cukup ideal untuk diwujudkan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, semakin keluarga kita memperjuangkan kekudusan itu, semakin kita dekat dengan wajah Allah dan merasakan kasih-Nya yang luar biasa. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita hening sejenak. Kita syukuri keluarga kita, segala baik dan buruknya, lebih dan kurangnya, itu yang memampukan membentuk kita untuk terus tumbuh menjadi orang-orang kudus Allah pada masa kini. Keluarga kita adalah sarana Allah yang menguduskan kita menjadi anak-anak-Nya yang baik. Mari kita hening sejenak, kita resapkan firman Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita mengakhiri permenungan kita kesempatan kali ini dengan doa dan mohon berkat dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur karena teladan keluarga kudus Nazaret yang senantiasa saling mengungkapkan cinta kasih-Nya, yang berjuang selalu akan kekudusan-Mu, sehingga setiap pribadi yang ada di dalamnya mampu tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang dapat kami teladani untuk mencapai kekudusan-Mu. Kami mohon berkat-Mu untuk keluarga kami masing-masing, yang menjadi tempat bagi kami untuk terus memperjuangkan kekudusan-Mu dan merasakan cinta kasih-Mu yang lebih dekat dalam hidup kami sehari-hari. Maka berkatilah keluarga kami, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya dan malapetaka, jagalah kami untuk tetap sehat dan sehat walafiat, terutama di tengah situasi pandemi ini. Jauhkan kami dari segala pencobaan dan semoga keluarga kami boleh tumbuh seturut dengan teladan keluarga kudus Nazaret, Tuhan Yesus Kristus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita siapkan hati kita, kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudariku yang terkasih, keluarga kita yang senantiasa kita bawa dalam doa-doa kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih atas permenungan kita bersama. Tetap jaga kesehatan,
Semoga kita dapat beraktivitas dengan baik. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Kami menyanyi lagunya asli, la la la, la 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 la, sambil membawa sembahan kami. Kami menyanyi lagunya asli, la la la, la 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 la, sambil membawa sembahan kami.
atasi segalanya. Bentuklah aku sesuai rencanamu yang terbaik di hidupku. Bila ku hadapi persoalan di hidupku, ku tak tahu apa yang harus ku perbuat atasi segalanya. Ku tak sanggup untuk jalan sendiri, untuk arungi kehidupan ini. Ku ingin selalu berada di dekatmu, sebab ku tahu kau yang sanggup atasi segalanya. Bentuklah aku sesuai rencanamu yang terbaik di hidupku. Ku ingin selalu berada di dekatmu, sebab ku tahu kau yang sanggup atasi segalanya. Bentuklah aku sesuai rencanamu yang terbaik di hidupku. Ku ingin selalu berada di dekatmu, sebab ku tahu kau yang sanggup atasi segalanya. Bentuklah aku sesuai rencanamu yang terbaik di hidupku, yang terbaik di Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Datang pada Tuhan dengan bernyanyi, tiup dengan merdu bunyi sangkakala, bersorak baginya hai seluruh bumi, berbaktilah dengan sukaria. Masuklah pintu gerbang Allah.